Assalamualaikum, selamat datang di channel Mama Dosen. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng, lalu share biar orang lain tahu manfaatnya. Jangan lupa like juga ya. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel Mama Dosen. Kali ini adalah tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom yang bisa digunakan untuk meeting online ataupun kuliah pembelajaran online. Dimana aplikasi ini saat ini sangat booming, tetapi ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu karena ini sifatnya tatap muka secara online, maka pastikan paket kuota data Anda terisi lebih dari cukup, karena memang lebih banyak membutuhkan paket kuota data. Aplikasi Zoom ini saya klik terlebih dahulu. Kita coba cari Zoom. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Zoom. Jadi ada beberapa versi kita bisa coba, yaitu versi yang gratis itu terbatas hanya 40 menit. Sedangkan untuk yang pro kita bisa upgrade sendiri dengan membayar beberapa dolar, ya. Saya kasih contoh, karena saya sudah memiliki aplikasi yang pro, maka saya bisa langsung ke sign in, dan ini sebagai host meeting. Kita sign in terlebih dahulu. Ada beberapa pilihan, yaitu menggunakan SSO, kemudian Google dan Facebook. Karena saya sudah terdaftar dengan memakai akun Google, saya memilih pilihan yang ini. Kemudian saya memakai akun afiliasi dari institusi. Nah, ini sudah masuk ke akun pro saya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini ada tanda license gitu ya. Ini yang pro. Langkah sebelum kita melakukan meeting, kita coba setting beberapa hal sebagai host gitu ya. Jadi ini adalah personal meeting ID saya. Kemudian ini yang versi pro, kapasitas ini karena saya masih terbatas 100 orang. Yang gratis juga 100 orang, tetapi hanya waktunya saja yang dibatasi 40 menit. Tetapi yang pro versi ini tidak ada batasan waktu. Kemudian bahasa yang gunakan adalah bahasa Inggris, time zone Jakarta, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kita coba melakukan setting di meeting. Jadi sebagai host saya punya beberapa kelebihan, yaitu bisa men-schedule new meeting. Kita klik saja new meeting. Nah, ini kita coba topiknya kita ganti, kemudian deskripsinya opsional, bisa diisi atau tidak, kemudian kapan waktunya, durasinya berapa jam dan berapa menit, time zone-nya Jakarta. Kita juga bisa ubah jika di posisi di luar Indonesia. Kemudian registration, jika dibutuhkan ini klik saja, kalau tidak kosongkan. Kemudian meeting ID bisa di generate atau yang pakai personal ID yang di sini. Kebetulan saya pakai yang ini. Nah, kita klik, maka nanti peserta ataupun mahasiswa kita yang ingin join tinggal memasukkan meeting ID di sini. Kemudian meeting password kita coba tidak usah dulu. Kemudian video. Nah, sebagai host, jika kita mencoba mengklik di sini, maka dari awal kita masuk, wajah kita sudah masuk di laptop ataupun di PC gitu ya, ataupun di smartphone. Tapi saya lebih suka yang off dulu supaya ada persiapan. Sedangkan partisipan bisa di on atau di off kan. Audio bisa berasal dari telepon, komputer audio, dan atau dari keduanya.
Kemudian meeting option ada enable join before host. Jadi pada saat ini dicentang, sebelum hostnya masuk dia sudah bisa join gitu ya. Tapi saya kosongkan saja. Kemudian mute participant upon entry. Jadi pada saat mereka masuk, partisipannya sudah secara otomatis mic mereka sudah kita mute gitu ya, supaya tidak terlalu rame. Kadang partisipan itu masuk langsung bersuara dan itu mengganggu jalannya meeting ataupun kuliah online. Kemudian enable waiting room ini juga disediakan jika ada keterbatasan ruangan di meeting tersebut. Sudah, setelah itu kita save. Kemudian kita recording. Ini kelebihan dari Zoom adalah kita bisa melakukan recording dibandingkan dengan media yang lain kita tidak bisa. Nah, ini from kita isi, kemudian search ID dan topik. Tapi jika tidak menginginkan tidak usah, tapi memang untuk dokumen lebih baik kita recording saja. Kemudian kita coba setting. Nah, ini yang juga perlu. Jadi host videonya ini kita off-kan. Jadi saya sebagai host, saya off-kan dulu videonya supaya saya lebih leluasa bergerak. Baru keadaan sudah siap bisa di on-kan. Kemudian partisipan video demikian halnya bisa kita on-kan ataupun kita off-kan. Audio type-nya bisa kita pilih telepon dan komputer audio, ada telepon dan ada komputer audio. Kemudian ini juga enable personal meeting tadi sudah kalau memang tidak diperlukan di off-kan saja. Ini require password when scheduling meeting, kalau tidak ini digeser. Kemudian password ini digeser juga jika memang ini kita melakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, ini sudah, kita coba di off-kan semuanya saja. Chat ini berfungsi hampir sama seperti chat live. Jadi baik host ataupun partisipan bisa menulis chat jika keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan pembicaraan di meeting. Kemudian private chat juga di on-kan. Ini misalkan kita melakukan chat kepada orang-orang tertentu gitu ya. Nah, ini bisa diaktifkan. Kemudian auto saving chat kalau memang diperlukan untuk dokumentasi silakan diklik di sini, tapi kalau tidak di off-kan saja. Play sound when participant join or left, jadi ada suara sebagai notifikasi apakah partisipan masuk atau meninggalkan ruangan. File transfer kebetulan saya angkat. Nah, ini co-host, allow the add co-host gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan host baru sebagai pembantu, kita bisa on kan. Kalau tidak, nah sudah. Kemudian nah ini annotation ini berfungsi untuk melakukan coret-coret pada saat kita share screen. Kemudian ada whiteboard ini juga berfungsi sebagai papan tulis gitu ya, bisa di on kan. Kemudian remote control juga bisa di on kan dan seterusnya. Kalau sudah, sebentar kita akan nih sudah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kemudian kita akan profile, kita coba dulu. Nah, ini sudah pro gitu ya. Sudah, kita coba yang ini, plan and pricing. Jadi pada saat free ini bebas atau gratis, ini bisa jadi host dari 100 partisipan. Tapi ada keterbatasan dari hanya satu meeting saja bisa dilakukan. Kemudian waktunya dalam 40 menit. Ini yang kita tidak nyaman menggunakan versi gratis gitu ya, karena pada saat enak-enak lagi rapat, enak-enak lagi menerangkan mata kuliah, putus di jalan karena waktu dibatasi 40 menit. Nah,
Untuk yang versi kedua, ini yang saya gunakan adalah yang ini. Bayarnya kira-kira ya hampir 15 dolar gitu ya. Kalau dikurskan rupiah kira-kira hampir 250 ribu. Nah, ini partisipannya dibatasi hanya 100. Tapi kalau kapasitasnya pengen besar di upload ini, maka bayarnya juga berbeda. Nah, ini fungsinya untuk international conference gitu ya, dimana pesertanya lebih banyak daripada 100, lebih baik menggunakan yang versi yang ini, yang bayarnya 20 dolar gitu ya. Bisa dengan yang ini sama-sama yang 20 dolar, tapi ini kapasitasnya 500 partisipan gitu ya. Ini yang terkait yang harga. Kemudian kita coba sekarang masuk, karena saya sebagai host nggak usah men-schedule meeting dulu, kita pakai host, kita langsung klik saja video off. Kita coba tunggu, karena memang jaringan internetnya harus ekstra lancar agar aplikasi ini dapat digunakan dengan baik. Nah, ini kita coba maximize. Ini adalah tampilan pertama saya sebagai host. Kemudian, jika kita ingin mengundang partisipan, kita coba pakai yang invite others ini. Kita klik, kemudian kita pakai bisa yang copy URL ataupun copy invitation. Tapi saya lebih suka yang pakai copy invitation. Ini bisa dibagikan ke peserta melalui WhatsApp, Telegram, ataupun media yang lainnya. Saya coba di kopas dulu di Notepad. Nah, ini adalah meeting ID yang akan dibagikan kepada peserta, sehingga bisa join ke ruang meeting kita ataupun ke mata kuliah kita yang dilakukan secara online. Dulu. Nah, di sini ada unmute, berarti mic kita itu tidak berbunyi karena di silent gitu ya. Nah, yang ini start video, ini berfungsi untuk melakukan atau mengaktifkan webcam yang ada di laptop ataupun di PC. Start video kita coba klik. Nah, ini video setting ataupun pakai choose virtual background. Jika ingin menggunakan choose virtual background, ini berarti wajah kita terlihat, tetapi background kita itu bisa diganti dengan background yang lain. Kemudian ini adalah manage partisipan. Kita coba lihat. Nah, ini saya masih sendirian karena sebagai host. Jika ada partisipan masuk, bisa melakukan join dan memasukkan kode ataupun meeting ID yang sudah saya share tadi. Udah, kemudian ini chat berfungsi untuk melakukan hampir sama fungsinya seperti chat-chat biasa gitu ya. Jadi pada saat suara kita terkendala karena keadaan di sekitar kita terlalu crowded atau ramai, maka kita bisa menggunakan komunikasi melalui chat yang nanti akan muncul. Kita coba klik. Nah, ini seperti ini. Coba kita tulis. Nah, ini ada everyone to everyone. Jadi pada saat kita menuliskan di sini, semua orang bisa membaca. Nah, ini adalah chat yang bisa dibaca oleh semua peserta yang join di forum ini. Tapi pada saat kita klik ini, nah, karena ini belum ada partisipan, maka to-nya ini hanya everyone. Tapi pada saat sudah ada yang masuk, maka ini bisa melakukan chat pribadi. Jadi hanya orang yang kita tuju yang bisa membaca chat kita. Share screen. Share screen ini adalah berfungsi sebagai media yang akan kita sampaikan kepada para partisipan. Bisa berbentuk apa saja, bisa video, bisa whiteboard, bisa PowerPoint ataupun media yang lainnya. Kemudian kita record. Nah, ini kelebihan dari Zoom ini adalah kita bisa melakukan perekaman. Jadi perekaman baik secara visual ataupun
audio. Kita coba share screen terlebih dahulu. Tapi sebelum kita share screen, kita pastikan bahwa media yang akan kita share kita buka terlebih dahulu. Kita coba masuk ke Nah, ini ada media yang akan saya share. Kita coba buka dulu. Nah, ini kita close atau kita minimize. Nah, ini kita langsung ke share screen, bisa dari sini ataupun bisa dari yang bawah ini yang bertanda hijau. Kita share screen. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kita share. Karena tadi saya sudah membuka Zoom ini, kemudian launch meeting, yang ini adalah PowerPoint, yang ini adalah File Explorer, kemudian ini Notepad. Nah, saya akan coba membuka yang nih, yang PowerPoint. Kita klik, kemudian kita share. Nah, tampilan ini akan bisa dilihat oleh para partisipan. Tapi karena ini menunya terlalu kecil, kita coba slideshow. Kita klik tanda slideshow, kita besarkan. Nah, tampilannya akan besar seperti ini. Nah, ini juga akan bisa dilihat oleh para partisipan. Di atas share screen ini ada yang namanya annotation, di mana ada kayak shortcut tampilan gitu ya. Nah, ini post ada annotate. Nah, annotate ini fungsinya untuk cara-cara. Kita coba klik. Nah, ada mouse, ini untuk mengarahkan mouse. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini ada mouse, tapi pada saat kita klik bentuknya seperti. Nah, ini select, kemudian ini text. Text itu bisa untuk cara-cara di sini. Contoh. Nah, ini fungsinya teks. Jika ingin menghapus, diklik saja, kemudian dihapus. Nah, kemudian yang fungsi kedua ini draw. Draw ini untuk menggambar, bisa berbentuk kurva ataupun garis bebas. Kemudian ini garis, ini garis. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Dan ini bisa dilihat oleh para partisipan. Kita menggambar segi 4. Kita coba satu-satu, itu ya. Kenapa warnanya merah? Karena ini formatnya sudah terset merah. Kita coba ganti biru. Ini kita panah. Nah, ini grid atau di blok gitu ya. Kemudian ini sekipan. Demikian seterusnya. Kemudian stem itu hampir sama seperti stempel gitu ya. Buat lucu-lucuan. Nah, ini kita coba stempel. Juga tanda cinta. Nah, di spotlight jika kita ingin mengubah bentuk dari pointernya seperti ini. Nah, ini untuk menerangkan supaya lebih interaktif dan lebih menarik. Menu yang selanjutnya ini eraser untuk mengubah. Kita coba ubah ini. Yang sudah kita coret-coret tadi kita ubah saja atau kita hapus, gitu ya. Nah, ini kita satu-satu kalau semua. Nah, sudah bersih kembali. Ini format. Ini untuk pemilihan warna, kemudian ini untuk lebar garisnya bisa lebih tipis, agak tebal sedikit, tebal dan sangat tebal. Kita coba ini sangat tebal. Nah, ini memakai mouse. Jika Bapak Ibu sudah memiliki S Pen, bisa melihat di tutorial bagaimana mengubah smartphone menjadi drawing pad di tutorial saya yang sebelumnya. Nah, ini kita coba hapus dulu. Ini ada undo dan redo, ada clear ini
jika untuk melakukan erase secara global gitu ya, secara cepat. Coba kita lakukan seperti ini. Nah, ada clear drawing, kita coba klik. Nah, secara otomatis hilang. Jika ingin keluar dari tampilan annotation, ini saja diklik tanda silang. Nah, sudah. More ini berfungsi untuk seperti shortcut chat, kemudian record on this computer, kemudian disable. Nah, disable partisipan annotation ini berfungsi untuk membatasi gerak dari partisipan supaya tidak ikut coret-coret pada saat kita memberikan penjelasan gitu ya. Jadi ini diklik saja. Nah, ini allow gitu ya. Yang tadi. Nah, ini silakan dipilih. Show names of annotator. Jadi pada saat ada partisipan yang coret-coret, kita bisa tahu dan menegur mereka agar tidak mengganggu jalannya pertemuan ataupun jalannya perkuliahan gitu ya. Karena layar mereka atau yang memberikan coret-coret itu terlihat namanya. Sudah Bapak Ibu, jika kita ingin menampilkan menu yang lain, kita coba klik stop share. Kembali. Nah, sekarang menu yang lain adalah share screen tapi yang berbentuk whiteboard. Ini hampir sama seperti papan tulis di ruang kelas gitu ya. Kita coba share. Nah, bentuknya ini seperti ini, putih bersih. Nah, ini bisa lakukan coret-coret ya Bapak Ibu. Misal 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini adalah fungsi dari whiteboard. Kemudian kita coba clear saja supaya cepat. Dan kita keluar dan kita stop share. Demikian cara mudah penggunaan aplikasi Zoom yang saat ini sangat bermanfaat sekali untuk media rapat ataupun kuliah online di saat masa pandemi. Selamat mencoba dan sampai jumpa kembali di tutorial Mama Dosen selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng, lalu share biar orang lain tahu manfaatnya. Jangan lupa like juga ya.